Kegiatan, praktek, kerja lapangan, pembibitan ambien GROV. Kabupaten Nabire Distrik Makimi Kelurahan Boratei RT 14. Ketua Kelompok, Yohan Pigome. Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Yayasan Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire Provinsi Papua Tengah 2023. Persemaian yang dipergunakan bisa disesuaikan dengan 3 buah jenis bedeng yang ada di atas. Tahap pembibitan dilakukan setelah tahap perlakuan bibit selesai. Pembibitan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ambil polybag, lalu isi dengan lumpur yang ada di sekitar bedeng. Isi polybag dengan sedimen, tetapi jangan terlalu penuh melainkan 3/4 dari isi polybag. Setelah diisi lumpur, lipat bagian atas polybag ke bagian luar dengan tujuan pada saat surut dan cuaca kering, kristal-kristal garam air laut tidak terjebak di dalam polybag yang bisa menghambat pertumbuhan benih mangrove. Selanjutnya, tanam benih mangrove yang telah dipilih dan berkondisi baik ke dalam sedimen dengan kedalaman yang cukup. Jangan lupa untuk menanam benih Ceriops, Soneratia dan Avicennia ke dalam polybag kecil dan benih Rhizopora dan Bruguiera ke dalam polybag yang berukuran besar. Setelah itu, masukkan satu persatu polybag yang sudah terisi dengan benih-benih mangrove tersebut ke dalam bedeng. Sebaiknya diusahakan agar satu buah bedeng bisa digunakan untuk satu jenis mangrove saja, agar mempermudah distribusi pada saat pengambilannya di tahap penanaman mangrove. 6 gelombang. Pembuatan pemecah gelombang ini disarankan apabila diperlukan sebaiknya setelah melakukan tahap pembibitan. Hal ini dilakukan untuk melindungi bibit-bibit mangrove yang telah ditanam di lokasi penanaman. Perlu diketahui bahwa mangrove baru bisa berfungsi sebagai penahan abrasi setelah berumur kurang lebih 5 tahun di saat akarnya telah kuat sehingga mampu mengurangi kekuatan gempuran gelombang. Pemecah gelombang memiliki 4 macam model pemecah gelombang, APO. Keempat jenis APO tersebut bisa dibedakan dari jenis bahan pembuatnya. APO pertama terbuat dari beton dan semen berbentuk bundar. APO kedua terbuat dari beton dan semen berbentuk segi empat. Selanjutnya, pemecah gelombang ketiga terbuat dari potongan bambu yang dianyam, dan yang terakhir adalah APO yang terbuat dari ban bekas yang dikuatkan dengan potongan bambu. Masing-masing model dari pemecah gelombang ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk pemecah gelombang dari semen dan beton, baik yang bundar maupun yang berbentuk segi empat, kelebihannya terletak dari konstruksinya yang tahan lama sehingga mampu lebih banyak mereduksi kekuatan gelombang laut. Kelemahan jenis ini adalah biaya pembangunannya yang sangat mahal sehingga tidak sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Biaya pemecah gelombang yang hanya dimonopoli oleh pihak penyandang dana telah menempatkan masyarakat sebagai objek dan bukan subjek dari penanaman mangrove. Selanjutnya, pemecah gelombang yang terbuat dari potongan bambu yang dianyam memiliki kelebihan diantaranya yang lebih kecil dan bahan bakunya juga bisa diperoleh dari warga sekitar sehingga mampu memberdayakan warga sekitar untuk turut serta dalam penanaman mangrove sebagai subjek dan bukan objek. Sementara model pemecah gelombang yang terakhir, yaitu yang terbuat dari ban bekas, selain biayanya yang murah juga memiliki kekuatan penahan gelombang yang lebih baik dibandingkan dengan pemecah gelombang yang lainnya. Namun masih dipertanyakan mengenai keramahan lingkungannya. Dari kelompok MSP. Kabupaten Nabire Distrik Makimi Kelurahan Di Boratei Pantai RT Boratei 14. bersama Bapak Ketua Kelompok, Yohan Wakil Pigome. Dekan Bapak Marei. Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Yayasan Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire Provinsi Papua Aman, Tengah saya, 2023. Kita tuh Persemaian biasa di yang bagian dipergunakan bisa dokumentasi. disesuaikan dengan 3 buah jenis bedeng yang ada di atas. Tahap pembibitan dilakukan setelah tahap perlakuan bibit selesai. Pembibitan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Oh, itu rumusnya. Ambil polybag,
lalu isi dengan lumpur yang ada di sekitar bedeng. Isi polybag dengan sedimen, tetapi jangan terlalu penuh Ini melainkan layak dengan 3/4 ini. dari isi polybag. Yang kedua lagi sedang Setelah diisi lumpur, Siap-siap lipat untuk isi bagian tanah. atas polybag ke bagian luar dengan tujuan pada saat surut dan cuaca kering. Kristal-kristal garam air laut tidak terjebak di dalam polybag yang bisa menghambat pertumbuhan benih mangrove. Selanjutnya, tanam benih mangrove yang telah dipilih dan berkondisi baik ke dalam sedimen dengan kedalaman yang cukup. ulah-ulah. Jangan lupa untuk menanam benih Cheriops, Soneratia dan Avicennia ke dalam polybag kecil dan benih Rhizopora dan Bruguiera ke dalam polybag yang berukuran besar. Ini tahapan Setelah itu, pengisian tanah masukkan dalam satu polybag persatu polybag sebelum yang sudah terisi dengan benih-benih mangrove tersebut ke dalam bedeng. penanaman. Sebaiknya diusahakan agar Sebelum satu buah pembibitan bedeng bisa digunakan mangrove. untuk satu jenis mangrove saja, agar mempermudah distribusi pada saat pengambilannya di tahap penanaman mangrove. 6. Gelombang. Pembuatan pemecah gelombang ini disarankan apabila Lagi-lagi tadi ada diperlukan ke- sebaiknya ke- setelah melakukan tahap Ada bak lewat pembibitan. tadi. Hal ini dilakukan untuk melindungi bibit-bibit mangrove yang telah ditanam di lokasi penanaman. Mulai. Perlu diketahui bahwa mangrove baru bisa berfungsi sebagai penahan abrasi setelah berumur kurang lebih 5 tahun di saat akarnya telah kuat sehingga mampu mengurangi kekuatan gempuran gelombang. Pemecah gelombang memiliki 4 macam model pemecah gelombang, APO. Keempat jenis APO tersebut bisa dibedakan dari jenis bahan pembuatnya. APO pertama terbuat dari beton dan semen berbentuk bundar. APO kedua terbuat dari beton dan semen berbentuk segi empat. Selanjutnya, pemecah gelombang ketiga terbuat dari potongan bambu yang dianyam, dan yang terakhir adalah APO yang terbuat dari ban bekas yang dikuatkan dengan potongan bambu. Masing-masing model dari pemecah gelombang ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk pemecah gelombang dari semen dan beton, baik yang bundar maupun yang berbentuk segi empat, kelebihannya terletak dari konstruksinya yang tahan lama sehingga mampu lebih banyak mereduksi kekuatan gelombang laut. Kelemahan jenis ini adalah biaya pembangunannya yang sangat mahal sehingga tidak sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Biaya pemecah gelombang yang hanya dimonopoli oleh pihak penyandang dana telah menempatkan masyarakat sebagai objek dan bukan subjek dari penanaman mangrove. Selanjutnya, pemecah gelombang yang terbuat dari potongan bambu yang dianyam memiliki kelebihan diantaranya yang lebih kecil dan bahan bakunya juga bisa diperoleh dari warga sekitar sehingga mampu memberdayakan warga sekitar untuk turut serta dalam penanaman mangrove sebagai subjek dan bukan objek. Ini untuk Bapak. Sementara model pemecah gelombang yang terakhir, yaitu yang terbuat dari ban bekas, selain biayanya yang murah juga memiliki kekuatan penahan gelombang yang lebih baik dibandingkan dengan pemecah gelombang yang lainnya. Namun masih dipertanyakan mengenai keramahan lingkungannya.